Susilawati, istri Bupati Katingan, Kalimantan Tengah Ahmad Yatengli datang memenuhi pemeriksaan polisi. Sebelumnya Ahmad Yatengli tertangkap tangan berselingkuh dengan istri seorang polisi. Endang Susilawati, istri Bupati Katingan, Kalimantan Tengah Ahmad Yatengli memenuhi panggilan pemeriksaan di Reskrimum Polda Kalimantan Tengah. Selain diperiksa, anggota DPRD Kabupaten Katingan ini datang untuk diperiksa adanya isu kawin siri yang dilakukan Bupati dengan wanita selingkuhannya. Menghadiri penyitaan, memberikan pernyataan dalam rangka paling tidak membackup suami, memberikan support untuk suami. Tapi masalah ini nggak apa-apa kan Bu? Insya Allah nggak apa-apa. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik. Alhamdulillah baik, beliau sangat tegar, sehat. Sudah di rumah di Padang ya? Iya, sudah. Nanti resmi bisa kerja lagi bagaimana? Nanti mudah-mudahan nanti kita serahkan ke Senin, beliau mungkin sudah bisa aktif. Bu, respon Ibu menanggapi kasus ini? Kalau respon saya ya setiap manusia pasti ada masalah. Mungkin ini cobaan untuk kita semua. Ya, terkait dengan sejauh mana Ibu mengetahui apakah kalau orang nikah lagi kan harus ada izin dari persetujuan. Izin aja belum cukup ya? Berarti ini pendalaman tapi disetujui. pendalaman daripada kasus apa namanya kawin siri itu Pak ya? Iya, itu juga kita dalami lebih lanjut kan. Sebelumnya Bupati Katingan Ahmad Yatengli tertangkap tangan diduga berselingkuh dengan istri seorang anggota polisi. Keduanya ditangkap berada di dalam kamar rumah kontrakan oleh suami sang istri. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agung Supriyanto, TV One mengabarkan. Hari ini akhir pekan, pemirsa, ruas jalan Si Cincin Malalak Balingka tidak bisa dilalui kendaraan akibat longsor. Warga yang hendak pergi ke ladang terpaksa memilih jalan setapak dengan sepeda motor karena tidak ada jalan yang lain. Sekitar 5 titik besar longsoran memutus jalan utama penghubung Kecamatan Malalak dengan Kecamatan Ampe Koto. Di titik pertama di Nagari Balingka sudah dilakukan upaya pembersihan material. Namun dini hari kemarin kembali longsor sehingga tidak bisa dilewati warga yang hendak beraktivitas di ladang. Warga terpaksa harus menempuh jalan setapak dengan lumpur yang cukup tebal guna melintasi titik longsor ini. Menurut pemerintah setempat, akses jalan ini akan dibuka dalam 3 hari ke depan, namun karena tingginya curah hujan di kawasan ini diperkirakan target tersebut akan molor. Seorang pencuri keamanan menyiapkan 15.000 personel yang akan berjaga di beberapa lokasi di Kota Bandung. Penjagaan dititik beratkan di lokasi pelaksanaan Kongres PSSI serta di beberapa wilayah yang menjadi pusat konsentrasi massa. Pengawalan di titik-titik konsentrasi massa dilakukan oleh aparat gabungan dari Polri serta Satpol PP Kota Bandung. Selain mengawal lokasi pelaksanaan Kongres PSSI, petugas juga akan mengawal supporter Persebaya yang telah hadir di Bandung. Pengawalan dilakukan di terminal kedatangan, stasiun Bandung, serta lokasi tempat para bonek menginap. Ya, kita bantu semaksimal mungkin. Menginapnya di gor, ada tambahan toilet mobile, ada makanan yang disiapkan gotong royong warga Bandung melalui Ibu Wali Kota dan Ibu Kapolres Kota Bandung juga. Kemudian supaya mereka juga tidak bete, ya kita hibur lah. Ya. Ribuan Bumi Jawa Barat nekat mencuri helm di rumah seorang polisi. Pelaku sempat dipukul warga sebelum diamankan polisi.
IS, warga Citamiang, Kota Sukabumi, berhasil ditangkap warga setelah mencuri helm di rumah seorang anggota Polsek Cidahu, Sukabumi, Brigadir Ade, di perumahan Taman Asri, Kota Sukabumi. Pelaku sempat kabur, namun berhasil ditangkap warga. Menurut Herman, pihak keamanan perumahan, sebelumnya ia sudah mencurigai tindakan pelaku, karena pelaku sempat kabur. Tak berapa lama, pelaku kembali dan mengambil helm yang menempel di motor dinas polisi. Warga keluar dan ini tersangka kabur. Terus yang muslim itu balik lagi ke rumah. Yang motor yang tersangka itu balik lagi sini. Diambil balik ke sini. Ngambil apa waktu itu? Helm. Ngambil. Pelaku akhirnya digiring ke Polsek Cidahu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Muhammad Akasah, TV One mengabarkan. Imigrasi Jakarta Barat menangkap puluhan tenaga kerja asing ilegal yang berprofesi sebagai PSK. Mereka diamankan oleh petugas imigrasi karena menyalahgunakan visa kunjungan. Kantor Imigrasi Jakarta Barat berhasil menangkap puluhan pekerja seks komersil asing di sejumlah tempat hiburan. Mereka diamankan oleh petugas imigrasi karena menyalahgunakan visa kunjungan. Para pekerja seks komersial tersebut adalah warga negara Vietnam, Thailand, dan Cina. Tadi malam sebelum jam 6 kita mulai operasi jam 6 sore ya, 6 sore ya kita angkut ya di Mangga Besar ada 15 orang kita angkut, semua orang Vietnam ya, dan 3 lokasi lagi tempat hiburan. Jadi sebanyak jumlahnya itu 15 Vietnam, ada Thailand ada berapa? 3, 2 Sungko itu Pak. Semuanya 20. Nah, semua yang ada 20 orang Pak. Terus yang ditangkap ini wanita atau ada laki-laki yang seluruhnya wanita Pak. Ya, wanita. Mereka datang ke Indonesia izin untuk bekerja atau bisa. Sebetulnya itu sosial budaya dan turis ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan tuntutan visanya ini. Saat kunjungan. Lalu mayoritas yang ditangkap ini bekerja sebagai ya ada tiga jenis mereka kerja ya. Pertama pemandu karaoke, kedua adalah spa ya, apa namanya? Pijat terapis ya, yang ketiga adalah prostitusi. Ya, prostitusi. Selain menangkap PSK, petugas imigrasi juga mengamankan sejumlah barang bukti seperti alat kontrasepsi, paspor, uang tunai, serta handphone. Tidak hanya itu, para PSK tersebut juga terancam dideportasi ke negara asalnya. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One mengabarkan. Asing ilegal asal Cina kini mulai ditemukan tersebar di beberapa wilayah di Indonesia. Sejak awal tahun 2017 ini setidaknya sudah ada lebih dari 20 pekerja asal Cina yang ditemukan di Cirebon, Pati, Sukabumi hingga Sorong, Papua. Memasuki tahun baru, petugas imigrasi di sejumlah daerah gencar merazia para tenaga kerja asing ilegal. Seperti yang terjadi di Cirebon, Jawa Barat, petugas imigrasi kelas 2 Cirebon menangkap 4 pekerja asing asal Cina yang kedapatan bekerja di sebuah pabrik mebel sebagai buruh kasar. Keempatnya diketahui hanya memiliki surat izin tinggal serta masuk ke Indonesia dengan visa wisata. Sementara itu, 3 warga negara asing asal Cina juga ditangkap di Jalan Panjaitan, distrik Sorong Barat, Papua, Rabu siang. Ketiganya diduga menyalahi izin tinggal dengan melakukan aktivitas jual beli hasil laut Papua yang akan dikirim ke Cina melalui Jakarta. Petugas imigrasi langsung mendeportasi ketiganya melalui Bandara Deo Sorong pada Jumat lalu. Pemantauan aktivitas warga negara asing di Papua Barat kini diperketat, khususnya di Kota Sorong dan Raja Ampat. 3 pekerja asal Cina lainnya juga ditemukan petugas imigrasi kelas 2 Sukabumi, Jawa Barat.
Mereka ditangkap karena kedapatan bekerja di pabrik batu bata, Desa Nanggerang, Gunung Guru, Sukabumi tanpa dokumen lengkap keimigrasian. Para pekerja atas nama Ling Hui, Cheng Mixi, dan Ling Cikui ini diringkus karena hanya memiliki paspor dan visa kunjungan saja, bukan sebagai tenaga kerja. Ketiganya dinyatakan melanggar pasal 71 tahun 2011 tentang imigrasi dengan ancaman kurungan penjara 2 tahun dan denda 25 juta rupiah. Kejadian serupa juga ditemukan di Pati, Jawa Tengah. Petugas imigrasi kelas 2 Pati menangkap 4 warga Cina karena kedapatan bekerja di pabrik asbes kawasan Jepara tanpa dokumen lengkap. Sempat menolak memakai baju tahanan saat ditangkap, keempatnya tetap diamankan pihak petugas imigrasi. Petugas menjelaskan 4 warga Cina ini menyalahi izin tinggal karena menggunakan visa wisata untuk masuk dan bekerja ke Indonesia. Keempatnya kini terancam dideportasi.